Cerita hikayat Hang Tua bermula dari kedua orang tuanya yang bernama Hang Mahmud dan Dang Merdu yang menetap di sebuah tempat bernama Sungai Duyung. Sungai Duyung adalah sebuah desa yang letaknya berada di pulau perairan Riau. Suami istri ini memiliki putra yang diberi nama Hang Tua. Hingga pada suatu malam, Hang Mahmud mendapati sebuah mimpi tentang bulan yang turun dari langit kemudian menghiasi tempat tidur dari Hang Mahmud. Cahaya dari bulan tersebut bahkan menyari kepala Hang Tua. Hang Mahmud pun melihatnya. Kanda, kenapa Kanda bermuram beja? Ceritakanlah kepada Dinda masalah yang menimpa Kanda. Nampaknya ada suatu hal yang mempengaruhi Kanda. Bunda, saat saya melihat kita tua saya tidur, nampaklah seperti cahaya bulan bagaikan kepala kita. Dan saat saya mau mengangkat anak kita Hang Tua, itu tercium bau wangian. Itu pertanda. Apakah itu benar, Kanda? Kanda, janganlah bingung. Dengan kejadian itu berarti anak kita Hang Tua akan mendapatkan berkat dari Yang Maha Kuasa. Hang Mahmud mempercayai bahwa kelak putranya tersebut akan jadi seseorang yang hebat dan disegani. Karena firasat itu pula lah, Hang Mahmud kemudian mengirim Hang Tua dari guru mengaji yang satu ke guru yang lainnya. Hang Tua bukan hanya jadi sosok yang pintar, ia juga jadi memiliki keberanian yang besar untuk berpetualangan. Hang Tua bersama sahabat karibnya yang bernama Hang Jebat pergi berlayar ke Laut Cina Selatan ketika mereka berusia 10 tahun. Untuk melindungi diri masing-masing, anak-anak ini dibekali sebilah keris oleh orang tua mereka sebelum berangkat berlayar ke laut lepas. Jebat, suatu saat nanti kita berdua akan menjadi dua panglima yang menguasai seluruh lautan. Aku harap seperti itu. Jikalau bertolak ke Malaysia, singgah sebentar ke Kuala Lumpur. Jika kalian kita dewasa, laut bergolak kita yang atur. Jika sungguh di Kuala Lumpur, berilah gadah yang bertolak ke laut, maka gemuruh alam pun akan hancur, tidak kita tuangkan. Jebat, kau harus setia kepadaku. Jangan kau hianati aku. Kita berdua adalah sahabat sejati, karena tak akan manusia hilang di bumi. Setelah mereka bercakap-cakap di dermaga, mereka pun ke pasar untuk melihat-lihat. Ternyata di pasar ada seorang sultan tengah berbelanja. Hang Tua dan Hang Jebat pun menghampiri. Hai Sultan, turunlah kau dari tahtamu. Kau sudah tak pantas lagi di situ. Jika kau ingin hidup, turuti perintahku. Jangan berani-berani kau menyakiti raja kami. Jika kau ingin ada pertumpahan darah, mari kita mulai sekarang. Jangan kau ikut campur, kau anak ingusan. Setelah kejadian itu, Hang Tua dan Hang Jebat pun dipanggil ke istana untuk diberi penghargaan. Baiklah, karena kalian sudah menyelamatkan kehidupan saya. Semua keinginan kalian akan terkabul. Sekarang pergilah ke pasar bersama Makci dan tidak ada. Baik Yang Mulia, hari kita ke pasar kali tidak membawa uang banyak. Belanjalah semua miliki. Maaf Yang Mulia, kami menolong dengan ikhlas. Kami tidak mengharapkan balasan dari Yang Mulia. Kepada kami lancar. Tiba-tiba pengacau itu pun datang lagi. Hai kau raja yang alim, urusan kita belum selesai dan kalian berdua jangan menghalangi niat kami lagi. Aku tak akan segan-segan memancung kalian. Tidak bisa. Jangan menyesal jika fakta itu akan menjadi terbalik. Benar. Maka terjadilah perkelahian di dalam istana. Sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Kalian akan menyelamat. Akan uang kalian menjadi panglima. Terima kasih Yang Mulia, aku akan memegang teguh jabatan itu. Maaf Yang Mulia, tetapi aku tidak bisa menerima jabatan itu. Aku merasa tidak pantas. Biar Tuhan saja. Baiklah,
karena Hang Jebat telah menolak jabatan untuk menjadi panglima. Aku akan memberikan tugas pertama untuk Tua, yaitu untuk mencari Tun Teja. Baik yang mulia. Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Maka pergilah Hang Tua ke Pahang dan bertemu Melor, yang merupakan selir Sultan. Hang Tua menceritakan niatnya kepada Melor bahwa dia ingin mencari Tun Teja yang diperintahkan oleh Sultan, tetapi Sultan melihatnya dan salah memahami. Hang Tua, aku kecewa dengan kelakuanmu. Engkau tidak melaksanakan tugasmu dengan baik. Tapi Sultan, apa yang telah aku lakukan? Diam, aku tidak mau dengar kata-katamu lagi. Sekarang, bawa dia ke tempat yang jauh. Aku sudah muak melihat kembali. Baik yang mulia, ayo Tua ikut aku. Hang Tua, aku tidak akan membunuhmu, melainkan aku akan menyembunyikanmu di suatu tempat. Ayo ikut aku. Yang mulia, aku telah membunuhmu. Bagus, gajimu akan dinaikkan. Tiba saja Hang Jebat pun datang. Hei kau raja yang lalim, aku sudah tahu kebusukanmu. Di mana kau sembunyikan sahabatku? Di mana Hang Tua? Apa yang ingin kau lakukan? Tua telah aku bunuh. Ayo yang mulia, ikut aku, di sana kau akan aman. Maaf yang mulia, sebenarnya aku tidak membunuh Hang Tua itu, tetapi aku menyembunyikannya di suatu tempat karena aku tahu itu tidak bersalah. Benar, Tua, buka pintu, ini aku bersama Sultan. Baik, Datuk. Tua, maafkanlah aku yang telah menuduhmu. Sekarang, sahabatmu, Jebat, sedang mengamuk di istana. Aku harap engkau bisa menenangkannya sekarang. Baik yang mulia. Tua pun pergi ke istana dan berbicara kepada Hang Jebat. Tetapi Hang Jebat sudah kalap mata. Ia sudah seperti dirasuki iblis. Berhenti. Kau melakukannya membunuh orang. Maaf, aku tidak mengenalmu. Ini aku, Tua, sahabatmu. Apa? Kau ingin menjadi Tua, sahabatku yang telah dibunuh oleh Raja Alim itu? Tidak. Hang Jebat, aku sebenarnya tidak dibunuh. Aku hanya dibunyikan di suatu tempat terpencil. Aku tidak ingin mendengar perkataanmu. Jebat! Tua, ternyata benar kau. Kau adalah Tua sahabatku. Sahabat sejatiku. Jebat, jangan tinggalkan aku. Jebat! Selamat tinggal, Hang Jebat. Mereka pun berpisah. Hang Jebat mati dan Hang Tua kembali diangkat sebagai panglima. Hang Tua kembali diberi tugas untuk mengawal raja. Dan pada saat mengawal, Hang Tua diserang perompak yang pernah dijumpainya. Hai Tua, hahaha, sudah lama tidak bertemu. Kini kau kehilangan sahabatmu dan kehilangan separuh jiwamu. Kini aku akan datang membalaskan dendam panglimaku. Jika itu yang kau inginkan, maka akan saja nih keinginanmu. Maafkan aku Hang Tua, sekarang sudah tidak ada yang menghalangiku. Ali, jangan cute.